Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua dan semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Senang pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran online guna membahas materi-materi pembelajaran kita dan semoga pada pertemuan kali ini bisa memahami materi-materi ajar yang disampaikan nantinya. Jadi selamat menikmati video pembelajaran berikut ini. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas juga dan berdiskusi pada Edmodo terkait dengan pengenalan tentang sistem kendali elektromekanik dan elektronik. Sedikit Bapak review kembali bagaimana diskusi kita kemarin terkait dengan dasar sistem kendali. Kita sudah membahas definisi dari sistem itu apa, dan itu bisa kita lihat dari contoh-contoh ini. Seperti sistem mobil, secara diagram bloknya, dia memiliki input, lalu memiliki sistem kerja, dan menghasilkan output. Oke. Selanjutnya juga seperti itu, sistem pesawat terbang, pesawat TV ya maksudnya. Itu ada inputnya dalam bentuk sinyal gelombang elektromagnetik, lalu pada sistem TV-nya sendiri yang di dalamnya memiliki komponen-komponen TV, lalu kemudian outputnya berupa gambar dan suara. Oke, selanjutnya juga di sini ada contohnya sistem PLTU batubara. Inputnya itu berupa batubara, lalu masuk ke dalam sistemnya, kemudian nanti dia akan menghasilkan energi listrik. Lalu ini komponennya, ini belum kita pelajari, namun kita harus tahu juga bahwa alur proses sebuah industri itu rentetannya cukup panjang. Oke, dari contoh-contoh tadi, maka bisa kita simpulkan sebenarnya sistem itu merupakan integrasi ataupun kerjasama dari seluruh komponen-komponen yang memberikan kontribusinya, memberikan kontribusi dalam suatu sistem yang digunakan untuk satu tujuan ataupun suatu proses yang sedemikian rupa agar ya target ataupun sasaran yang dikehendaki itu tercapai sepenuhnya. Ya. Jadi secara diagram blok dia seperti ini. Definisi dari sistem, ada inputnya, lalu sistemnya berada di bagian tengah, lalu ada output yang sebagai target yang diinginkan. Oke, selanjutnya sistem kendali itu apa? Nah, kalau tadi sudah bicara tentang sistem, tentu kita harus tahu lagi. Karena pembelajaran kita adalah tentang sistem kontrol elektromekanik dan elektronik, maka dasarnya kita harus tahu dulu sistem kendali ataupun sistem kontrol itu apa. Nah, kemudian kita coba lanjutkan. Untuk sistem kendali sebenarnya kita bisa menyederhanakan ilustrasinya bahwasanya kendali itu tentu ada indikatornya. Nah, seperti contoh di sini. Kita mengendalikan kompor gas di sini ataupun mengendalikan oven, ya. Maka kita punya kendali dalam mengatur sistem yang ada ini, ya. Bagaimana cara kita menghidupkan kompor gasnya, itu kendalinya pada kita, manusia. Kemudian ovennya kita atur juga, mau berapa menit masaknya, berapa suhunya, nah itu kendalinya pada kita. Jadi dari contoh ini sebenarnya kita sudah bisa langsung paham apa sih sebenarnya sistem kontrol, ya. Jadi untuk diagram blok dari sistem kendali manual oven, kita bisa melihat di sini ada diagram bloknya, ya. Di sini ada input
berupa waktu dan suhu. Nah, kemudian bagian kontrolernya adalah otak kita. Lalu ada aktuatornya berupa otot tangan kita untuk menghidupkan kompor gas, mengatur suhunya, mengatur waktunya. Lalu kemudian di bagian plannya ini, itu ada katup gas dan oven itu sendiri. Lalu hasil dari sistem kendali manual oven tadi, itu outputnya berupa nilai suhu dan waktu aktual. Lalu di sini ada sensor. Sensor di sini adalah mata kita untuk melihat apakah kue yang kita buat itu sudah masak atau belum. Maka ada feedbacknya atau umpan balik kepada otak kita. Kalau misalnya seandainya suhu dan waktunya itu sesuai dan hasil dan tujuan akhirnya berupa kue yang enak, maka otak kita akan menerimanya. Ya. Kalaupun hasil yang diinginkan itu tidak tercapai ataupun kuenya tidak enak, otak mata ini pun juga akan memberikan sinyal ke otak. Nah, itu diagram blok sistem kendali. Nah, lalu bedanya dengan yang sistem kendali otomatis, jadi ada manual dan otomatis. Kalau yang otomatis itu si perangkatnya ataupun aktuatornya ini, alat untuk memanggang ini, sudah ada settingan elektroniknya. Kita bisa men-setting waktunya 5 menit, lalu men-setting suhunya 90 menit. Dan dia bekerja secara otomatis. Nah, jadi ada dua perbedaan. Kalau dia tadi yang manual, kita yang harus melihatnya, berarti masih ada campur tangan kita. Ya, sedangkan yang otomatis, kita cukup mengatur secara otomatis pada awal prosesnya. Nah, kalau yang untuk kendali otomatis tadi, bedanya kontrolernya itu menggunakan mikrokontroler. Ya. Lalu yang si tangan kita tadi ditukarkan dengan relay dan switch tadi. Kita pasangkan waktunya. Lalu kita atur suhunya. Nah, maka nantinya plannya berupa pemanas dan ovennya itu sendiri. Dan feedbacknya tetap sama. Kalau tadi mata, sekarang digantikan dengan sensor suhu dan timer sebagai feedbacknya. Jadi itu perbedaan antara sistem kendali otomatis dengan yang manual. Oke, pada dasarnya sistem kendali itu memang ada yang manual, semi otomatis, dan yang full otomatis. Nanti kita akan coba pahami juga apa-apa saja perbedaannya. Ini juga ada sebagai contoh masih sistem kendali manual. Si operatornya masih menutup katupnya dengan tangannya. Ya. Ini juga ibu ini juga mengisi melihat ketinggian air. Kalau sudah hampir penuh, dia akan mematikan kerannya secara manual. Lalu kemudian pekerjaan yang berulang-ulang tersebut tentu akan membuat kita menjadi jenuh, ya. Makanya perlu ada sistem kendali atau sistem kontrol. Nah, yang ini yang semi otomatis sebenarnya ya. Yang artinya kita sudah menggunakan berupa aktuator, ya. Dan berupa ada sensor, tapi di sini sensornya bukan sensor elektronik, masih sensor yang bekerja secara mekanik. Ini pelampung biasa yang kita pasangkan pada keran di rumah. Jadi ini kalau kita tanyakan di kehidupan sehari-hari, contoh sederhana dari sistem kontrol itu ya ini, kendali air ini, ya. Jadi di sini kita menggunakan pelampung. Ketika airnya sudah mulai penuh, maka secara otomatis
jalur airnya akan tertutup. Ya. Nah, jadi berdasarkan contoh-contoh tadi, definisi dari sistem kendali itu bisa kita pahami bersama bahwasanya kendali ataupun sistem yang nantinya ada berupa tujuan akhirnya adalah output yang kita harapkan bisa kita kendalikan. Nah, itu beda dengan sistem. Kalau sistem tadi masih manual, kita bisa mengendalikannya secara otomatis maupun semi otomatis. Ya. Kan secara diagram bloknya seperti ini, ada input, ada controller, ada prosesnya, lalu ada outputnya. Nah, beda tadi kalau yang masih yang sistem kendalinya yang manual tadi, kita coba perhatikan. Kalau yang manual, dia menggunakan organ tubuh manusia ataupun bagian-bagian tubuh manusia sebagai pengendalinya. Kalau yang otomatis sudah menggunakan perangkat elektronik. Nah, kalau berdasarkan diagram blok untuk sistem tadi, dia tidak ada pengontrolnya di sini. Hanya sistem biasa saja. Ya. Sedangkan nantinya kalau sudah menggunakan sistem kendali, maka di sana sudah ada muncul kontrolernya. Dan tentunya juga proses ataupun sistemnya. Ya. Itu secara definisi. Lalu ini sebagai contoh boleh dipahami juga bahwasanya di sini kita menggunakan aktuatornya berupa motor pompa listrik, pompa air listrik yang kita berikan tegangan, inputnya 220 volt AC. Maka sistem kerjanya nantinya air yang dihisap menggunakan pompa listrik ini akan naik ke tendon. Lalu di sini ada berupa saklar otomatis ataupun pelampung otomatisnya yang dikendalikan. Ya, ketika airnya penuh, maka relay yang ada di dalam saklar ini akan terputus sehingga daya yang masuk ke motor listrik tidak ada, mengakibatkan motor mati. Ya. Lalu mana kontrol yang manualnya? Yang ini. Kontrol manualnya itu berupa saluran penguras air. Ini masih menggunakan katup manual. Maka butuh bantuan manusia. Namun kalau untuk sistem kendali otomatis yang sederhana seperti tangki air ini, kita cukup menggunakan saklar otomatis dan juga motor listrik untuk mengendalikannya ini. Oke, ini sudah secara umum sudah bisa dipahami. Nah, ini secara sistem kerjanya. Ketika pelampungnya menarik ke bawah, maka relay yang ada di dalam saklar otomatisnya akan terhubung sehingga daya pada pompa airnya akan diberikan kepada pompa air dan mengakibatkan motor hidup secara terus-menerus sampai pada akhirnya nanti airnya penuh. Oke. Nah, secara diagram bloknya ini dia. Kita bisa membaginya untuk nilai inputnya itu berupa tinggi air yang kita inginkan nantinya. Lalu kontrolernya saklar otomatis tadi. Aktuatornya berupa motor listrik. Plannya ini berupa tandon air. Ya. Kemudian nanti outputnya berupa tinggi air yang diinginkan. Dan itu akan ada feedbacknya. Menggunakan pelampung tadi. Ketika pelampungnya sudah sampai batas tinggi air, maka nanti si sensor atau pelampungnya ini akan memberi sinyal ke saklar otomatisnya. Sehingga nanti motor listriknya tidak bekerja. Begitu terus-menerus. Ketika nantinya pelampungnya ini sudah jatuh ke bawah, maka dia akan memberi sinyal lagi ke saklar otomatisnya, sehingga nanti motornya kembali hidup. Oke.
Jadi sistem kendali itu terdiri atas sekelompok komponen-komponen yang saling bekerja sama satu sama lainnya. Nah, itu dia sistem kendali. Ya. Oke, ini pintu otomatis juga seperti itu. Secara konsepnya sama saja. Hanya saja yang membedakannya itu adalah nanti di bagian kontrolernya ini. Ya. Maaf. Ini bagian kontroler tadi, saklar otomatis, dan sensornya ini. Berupa aktuatornya juga akan berbeda ini. Tapi secara diagram bloknya sama. Nah, itu otomatis juga contohnya ini. Ini cukup banyak bagian-bagiannya. Tapi nanti disederhanakan seperti ini nanti. Ada bagian pengontrolnya, motor listriknya sebagai aktuator, lalu daun pintunya yang sebagai plan-nya, nanti bagian feedback-nya untuk ke mikrokontroler berupa sensor-sensor nantinya. Oke. Ini komponen-komponen yang ada di dalamnya. Ini belum kita bahas secara detail. Cukup tahu saja terlebih dahulu. Tapi yang jelas bagian-bagian elektronik maupun mekanik nantinya itu akan kita pelajari. Mulai dari motor listriknya harus kita tahu. Lalu bagian aktuatornya juga harus kita pelajari. Dan bagian kontrolernya juga harus kita pelajari. Ya. Oke. Sama halnya dengan yang tadi. Nah, kemudian tadi kita sudah bicara plan itu apa sih sebenarnya? Ya, secara definisi sebenarnya plan itu berupa perangkat peralatan yang mungkin terdiri dari beberapa mesin yang saling bekerja sama. Ya. Ya, contohnya tadi seperti yang oven, ya rumah ataupun ovennya itu wadahnya itu yang sebagai plan-nya. Ataupun nih ada contoh yang lainnya berupa reaktor kimia, mesin pemrosesan industri, ataupun boiler, dan lain sebagainya. Jadi perlu diingat bahwasanya plan itu adalah seperangkat peralatan yang mungkin bisa membantu sistem kendali kita nantinya. Ya, ini seperti contohnya ini. Nih. Perhatikan saja diagram bloknya. Insya Allah nanti akan paham dengan maksud dari sistem kendali. Oke, selanjutnya. Nah, ini sistem kendali AC juga seperti itu. Ini peralatan-peralatannya. Lalu ini yang penting, blok diagramnya. Nah, ada bagian input, bagian kontrol, bagian aktuator, bagian plan-nya, lalu output yang diharapkan, dan sensornya. Nah, di bagian inilah yang berupa sistemnya. Ya, baik itu nanti mau sistem kendali manual ataupun sistem kendali otomatis. Yang ini akan selalu berubah-ubah. Apapun itu nanti jenis sistem kendalinya. Ya, di AC, di conveyor juga. Nah, pada akhirnya ini inti dari pengelompokan dari sistem kendali, ya, berdasarkan pengendaliannya. Jadi yang sudah kita bicarakan dari tadi itu sebenarnya itu merupakan sistem kendali loop terbuka atau open loop control system. Nah, sebenarnya ada satu lagi, sistem kendali loop tertutup atau closed loop control system. Nah, bedanya cukup sederhana sebenarnya. Kalau untuk kendali loop terbuka, yang perlu diingat adalah pertama, dia di bagian blok diagramnya selalu akan ada feedback-nya ke bagian pengontrolannya. Ingat, dia selalu akan ada feedback-nya atau umpan balik ke bagian pengontrolan. Lalu apa bedanya dengan yang terbuka tadi? Terbalik ya, maaf. Maksudnya yang kita bicarakan tadi baru ke sistem kendali loop tertutup. Nah, ini maaf nih, agak ngehang. Sistem kendali loop tertutup itu, ya ini dia, ada feedbacknya. Ya, mohon maaf tadi Bapak ralat. Yang kita bicarakan tadi semuanya tentang sistem kendali yang berupa sistem kendali loop tertutup. Ada feedbacknya. Lalu apa bedanya dengan yang loop terbuka? Ya, bedanya di kendali loop terbuka itu tidak ada umpan baliknya. Dia ada input, ada controller, ada plan-nya. Lalu input yang sebenarnya. Maaf, ini salah ya. Output sebenarnya. Jadi pada sistem kendali jenis ini,
keluarannya ini ataupun target yang kita capai tidak bisa mempengaruhi pengontrolannya. Nah, kita langsung saja dengan contoh. Seperti contoh ini. Ini ada keuntungannya dulu ya. Dia sederhana, murah. Kekurangannya itu yaitu tadi dia tidak ada feedbacknya sehingga ketelitiannya cenderung rendah. Tidak ada umpan baliknya, tidak ada pengontrolnya. Maka sebenarnya untuk loop terbuka ini kalau dikatakan tidak bagus juga tidak bisa karena kita akan selalu menemui dua sistem kendali ini, baik itu loop terbuka maupun loop tertutup. Ya. Nah, ini contohnya yang mesin cuci baju. Bedanya begini. Kalau dia yang loop terbuka, dia tidak ada feedbacknya. Maka sebagai contoh, kita sudah men-settingnya, waktunya berapa lama, kemudian kita masukkan pakaian kotor kita, kemudian nanti dalam sistem pengerjaannya itu adalah plan-nya berupa mesin cuci, ya mesinnya akan bekerja saja sampai waktu yang ditentukan. Habis waktunya, maka pekerjaan dari si mesin cuci ini selesai. Dia tidak akan memberi umpan balik ke bagian pengontrolannya. Mau itu pakaiannya udah bersih ataupun belum, dia tidak akan mikirkan itu. Nah, itu kelemahannya. Maka kalau misalnya kita mencuci ternyata masih ada pakaian kotor, jangan disalahkan mesinnya. Karena memang mesinnya seperti itu, tidak ada umpan baliknya. Dia tidak akan bisa mengetahui masih adakah pakaian yang kotor atau tidak. Nah, itu dia, sederhananya seperti itu. Begitu juga traffic light, juga begitu. Di persimpangan misalnya simpang A misalnya, panjang antriannya cukup panjang. Waktunya tetap segitu juga. Kalau di setting 60 detik, ya 60 detik aja waktunya. Ataupun yang di seberangnya ternyata cuma satu motor saja. Nggak bisa dia waktunya ini berubah menjadi 5 detik saja. Dia tetap settingannya 60, ya 60 aja dia. Jadi dia tidak bisa memberi umpan balik ataupun dia mengetahui pengontrolannya. Ya contoh sederhananya ini traffic light dengan mesin cuci tadi. Kalau mesin cuci tadi dia tidak akan tahu pakaian kotornya masih ada atau tidak. Kalau traffic light ini dia tidak tahu apakah kendaraan itu masih panjang ataupun sudah habis gitu. Ya. Ini dia diagram bloknya. Oke, kalau yang tertutup sebenarnya sudah dijelaskan dengan contoh-contoh yang tadi, tapi kerugiannya itu sebenarnya dari segi biayanya saja. Tapi untuk keuntungannya itu penggunaan dari loop tertutup itu ketelitiannya sangat baik. Nah, artinya ketika kita menggunakan sistem kendali loop tertutup, maka kita bisa menghemat ongkos perbaikannya atas kerusakan-kerusakan dari peralatannya ini. Ya, kalau yang loop terbuka ini kalau sampai penuh dia juga nggak akan tahu, kita harus matikan secara manual. Kalau untuk yang tertutup kita sudah menggunakan sensor sebagai feedbacknya, sehingga kalau sudah penuh ya dia mati. Nah, sehingga kerusakan-kerusakan dari aktuatornya bisa diminimalisir. Oke. Nah, ini yang secara simpulannya untuk loop tertutup. Ya. Hampir mirip dengan yang tadi. Nah, lalu kemudian yang tadi sudah kita pelajari juga yang sistem kendali manual dan otomatis. Kalau tadi itu berdasarkan cara kerjanya, ya, cara pengendaliannya ada yang terbuka dan tertutup. Lalu ada yang berdasarkan cara kerjanya yang manual dan otomatis tadi, ya. Oke, kalau manual intinya masih ada campur tangan manusia, ya. Kemudian kalau yang otomatis itu tidak lagi ada campur tangan manusia. Sebenarnya masih ada, cuman di awal prosesnya saja. Nah, itu saja. Kita cukup men-setting-setting saja, kemudian ya peralatannya kan bekerja secara otomatis.
Oke, itu dia. Ini tidak perlu terlalu dibahas. Kemudian ya contoh-contoh elemennya juga. Oke. Nah, jadi pembelajaran sistem kontrol elektromekanik dan elektronik ini akan banyak sekali membahas bagaimana kita memanfaatkan peralatan keseharian kita itu untuk kita coba praktikkan nantinya di labor SKEE nantinya ataupun workshop SKEE. Jadi silakan dari sekarang juga pikirkan nanti proyek-proyek yang bisa kita kerjakan secara sederhana pada workshop kita. Oke, itu dia tadi untuk penjelasan secara singkat saja review dari pembelajaran kita pada minggu sebelumnya. Mungkin untuk setelah ini kita akan melanjutkan ke topik selanjutnya, itu masuk ke bagian piranti operator, piranti saklar manual. Nah, itu akan kita coba bahas kembali di pembelajaran selanjutnya. Apa-apa saja itu sebenarnya sudah ada di silabus. Jadi bisa dicari terlebih dahulu materi-materi ajarnya, ya. Ataupun nanti kalau di pertemuan yang akan datang, Bapak akan berikan e-booknya. Silakan juga dipelajari. Karena ini pembelajaran kita masih cukup panjang untuk pembahasan materi, jadi pahami terlebih dahulu secara konsep apa itu sistem kendali, baik itu yang secara sistem kerjanya, manual otomatis, ataupun cara pengendaliannya, baik itu dia loop terbuka maupun loop tertutup. Oke, Bapak rasa cukup sekian. Mohon maaf kalau dalam penyampaiannya masih belum teratur, ya masih kacau. Yang penting ambil manfaat ataupun inti pembelajarannya dari penjelasan Bapak kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tolong bantu di subscribe dan juga di like video Bapak ini, ya, untuk pembelajaran kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.